atas Kalvari, sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Sebab Engkau yang kudus, Anak Domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari, sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Mari sama-sama kita berdoa pembukaan kita, berfirmanlah ya Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengarkan-Mu, nyatakanlah kepadaku untuk memuliakan nama-Mu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya. Amin. Pada saat ini kita akan menyerahkan rangkaian acara ibadah kita ke dalam tangan Tuhan, agar kiranya Tuhan mau hadir di acara ibadah kita ini, bahkan di setiap kehidupan kita, dan khususnya nanti kebenaran firman Tuhan kita bawa juga di dalam doa yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Sintua kita, Ersilalai. Sabes pujian ini nanti kami undang dan hormat Ibu kami, Ibu Koordinator Sekolah Minggu, Ibu Elsa Galaboro Nenggolan, untuk menyerahkan rangkaian acara ibadah kita ini ke dalam tangan Tuhan. Kita angkat puji bagi Tuhan sejauh timur dari barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu
hancur, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur hanya bagi nama ya Tuhan, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah yang tetap peduli dengan segala kehidupan kami. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih. Pada saat malam hari ini Tuhan, inilah kami sidang jemaat-Mu beserta dengan para hamba-hamba-Mu. Kembali kami datang Tuhan di ibadah kami tengah minggu di hari Selasa ini. Kami boleh bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan atas kebaikan-Mu, atas pertolongan-Mu, bahkan kesehatan yang masih boleh kami terima hingga pada saat malam hari ini. Sungguh baik Engkau Tuhan, sangat baik, bahkan teramat baik di dalam setiap kehidupan kami. Inilah kami Tuhan pada saat malam hari ini. Sekalipun kami Tuhan ibadah secara online ya Bapak di dalam surga, tapi tidak mengurangi ya Tuhan rasa sukacita kami kepada-Mu. Untuk mulut lidah kami dibawa berkata-kata melalui pujian dan penyembahan kami. Engkau berkati ya Tuhan setiap sarana yang boleh kami pakai. Kami tahu ya Bapak dengan kami ada kondisi pada saat hari ini tidak mengurangi kami untuk melihat nama-Mu. Tidak terbatas kami dengan ruang dan waktu ya Tuhan. Oleh sebab itu keberadaan kami pada saat hari ini melalui sosial media ini Tuhan kami datang kepada-Mu. Berkatilah ibadah kami pada saat hari ini Tuhan, dari awal pertengahan bahkan akhirnya. Kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Hamba-Mu Bapa Simpuat yang mengurung, yang membawa kami dalam puji-pujian sekaligus memetik gitarnya. Bahkan Kau berkati hamba-Mu ini ya Tuhan. Engkau Tuhan menghormati dia, Engkau yang menjaga dia senantiasa. Segala cita-citanya Tuhan, Engkau yang memberkati dia ya Bapa yang ajaib. Demikian juga Tuhan seberkat kesembuhan yang akan kami berikan. Terima itu Tuhan menjadi duka yang agung di hadapan-Mu ya Bapa. Dan seberapa Tuhan yang kami berikan dibanding kasih setia-Mu, dibanding pengorbanan-Mu, dibanding kebaikan-Mu yang tidak berkesudahan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, itu boleh kami berikan untuk Tuhan di dalam pelayanan kami. Gereja sudah bangun tiba-tiba
terlebih khususnya ya Tuhan, sebentar kebenaran firman Allah yang akan dilakukan oleh hamba-Mu Bapak Sintia kami Irsiawati. Berkati di bawah hamba-Mu ya Tuhan, dari telapak kaki dan ujung rambutnya, Engkau yang menjamah, Engkau yang memberkati hamba-Mu, sehingga kebenaran firman pada saat hari ini, hamba-Mu berkata-kata bukan dengan logika berpikir hamba-Mu, tetapi Tuhan karena Engkau Bapa yang memberkati hidup hamba-Mu pada saat hari ini, sehingga kami boleh mendengarkan kebenaran firman Allah, bukan Tuhan Yesus kenapa-napa ya Bapa oleh karena kekuatan hamba-Mu, tetapi oleh karena Tuhan saluran berkat yang mengalir buat hamba-Mu pada saat hari ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan Yesus Allah kami yang ajaib. Ini ibadah kami ya Tuhan, kami tutup bungkus di dalam kuasa daripada Engkau ya Bapa. Terpuji termulia nama-Mu ya Tuhan, mulai pada saat hari ini Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, pada saat ini kita akan mengumpulkan persembahan kita. Kita angkat puji bagi Tuhan, biarpun gunung-gunung beranjak. Biarpun gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setia tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setia tak akan beranjak dariku. Takkan beranjak, takkan bergoyang, takkan beranjak, takkan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Takkan beranjak, takkan bergoyang, takkan beranjak, takkan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihimu. Biarpun gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Takkan beranjak, takkan bergoyang, takkan beranjak, takkan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihimu. Takkan beranjak, takkan bergoyang, takkan beranjak, takkan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihimu. Takkan beranjak, takkan beranjak, takkan bergoyang, takkan beranjak, takkan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihimu. Takkan beranjak, takkan bergoyang, takkan beranjak, takkan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihimu. Puji Tuhan. Pada saat ini kita akan disirami oleh kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati jiwa kita untuk menerima berkat Tuhan melalui firman yang akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Sintua kita Ersil Alaisa. Habis pujian ini nanti kami undang dan hormat hambanya Bapak Sintua kami untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kita pada saat malam hari ini. Kita angkat puji bagi Tuhan, bagaikan bejana siap dibentuk. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan
dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Ikhlas turut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Puji Tuhan. Haleluya. Selamat malam buat umat-umat Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan. Dikala firman Tuhan berkata, manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi manusia hidup dari kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita istirahat untuk malam nanti, terlebih dahulu kita belajar dari kebenaran firman Tuhan untuk meneguhkan kita. Mungkin seharian kita sudah letih lesu beraktivitas untuk mencari nafkah, kebutuhan lahiriah kita. Tapi terkadang kita ketika melakukan aktivitas kita, seringkali keberuntungan tidak berpihak kepada kita. Mungkin kita letih, lesu, melakukan pekerjaan kita beraktivitas, tetapi keberuntungan terkadang tidak memihak kepada kita. Tetapi kita beruntung Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, karena kita diuntungkan oleh kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita boleh teguh, boleh kuat. Di ketika kita mengalami suatu persoalan, ketika kita mengalami suatu masalah, ketika kita bahkan mengalami suatu kekhawatiran, ada Tuhan yang meneguhkan iman kita. Haleluya. Untuk itu kita buka Alkitab kita Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan. Yaitu yang terambil dari Matius pasal yang ke-6. Ayatnya yang ke-25 sampai ke-34. Yang perikopnya berkata hal kekhawatiran. Bapak Ibu mengikuti sambil mengamini firman Tuhan ini, saya akan bacakan firman Tuhan buat kita pada saat malam hari ini. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada
pakaian. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapa di antara kamu yang karena khawatirnya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia terlebih lagi mendandani kamu, hai orang-orang yang kurang percaya? Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Dan apakah yang kami minum? Dan apakah yang kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi, Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jikalau teks firman Tuhan kita pada saat malam hari ini sebagai renungan kita tentang hal kekhawatiran. Ketika Yesus masih tinggal di dalam dunia ini, Dia mengajarkan umat-umat yang percaya, umat-umat yang dilayani Yesus. Yesus mengingatkan agar senantiasa jangan khawatir di dalam hidup ini. Perkataan tentang khawatir Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, terlebih-lebih di zaman ini, di saat-saat ini, persoalan yang begitu darat, begitu kuat, begitu derasnya arus pencobaan yang melanda dunia, bahkan khususnya bangsa dan negara kita, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Tidak jarang pada saat ini yang tidak khawatir. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita orang yang percaya kepada Tuhan. Segala sesuatunya seperti kepada firman Tuhan yang waktu hari Minggu. Semuanya itu ada waktunya yang harus kita alami, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Dengan persoalan penyakit yang melanda setiap kehidupan manusia pada saat ini, yang bahkan sampai melumpuhkan perekonomian, yang membuat kehidupan manusia pada saat ini susah. Tentu secara langsung di dalam pikiran setiap umat manusia akan timbul kekhawatiran, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Sehingga Yesus mengingatkan kita khususnya yang ada di Gereja Pentakosta Indonesia Sidang Bandung Timur, lewat kebenaran firman Tuhan pada saat malam hari ini, yang mengingatkan kita agar senantiasa kita tidak khawatir oleh karena Tuhan ada menolong setiap hidup kita, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Yesus mengumpamakan bagaimana burung yang tidak menuai, yang tidak mengumpulkan, tetapi mereka dipelihara oleh Tuhan.
Tetapi di saat ini Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mungkin kita khawatir bagaimana kita mau menyekolahkan anak-anak kita. Salah satu hal persoalan mungkin yang kita hadapi. Atau bagaimana ketika kita mengalami ekonomi yang begitu sulit. Seringkali itu membuat kita stres. Atau membuat kita menjadi khawatir. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kita, biarlah kesusahan hari ini cukup untuk hari ini saja. Artinya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita diberikan Tuhan pengharapan. Lewat persoalan yang kita alami, bahkan yang alami oleh umat manusia pada saat ini. Banyak orang-orang yang jauh dari Tuhan. Mereka hanya memikirkan, mementingkan bagaimana kehidupan dunia. Mereka memikirkan bagaimana untuk mengatasi persoalan ini dengan kekuatannya sendiri. Dan bahkan mereka tidak pernah lagi untuk melibatkan Tuhan. Padahal kalau kita lihat Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana Habakuk? Coba kita buka Alkitab kita, Habakuk 3 ayat 17 sampai 18, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Habakuk 3 ayat 17 sampai 18, saya akan bacakan firman Tuhan buat kita pada saat malam hari ini. Demikian kebenaran firman Tuhan. Sekalipun pohon hara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan ini menggambarkan sebuah kesusahan. Habakuk ini menceritakan bagaimana kesusahan dalam hidup. Rupanya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketika di zaman Nabi dulu, kesusahan itu juga sudah ada. Bukan hanya di zaman sekarang Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan ada kesusahan. Jikalau waktu hari Minggu Bapak Guru kita menceritakan bagaimana Nuh, yang dimana Tuhan memberikan air bah, juga itu sebagai kesusahan Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Tetapi yang dilakukan Habakuk ini, dia mau beria-ria memuji Tuhan. Dia mau meninggikan Tuhan. Dia mau mempermuliakan Tuhan. Dia tidak mengindahkan persoalan itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Karena dia tahu, sebanyak apapun harta yang dia miliki, sekaya apapun harta yang dia miliki, itu tidak pernah membawa dia masuk surga Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Karena hidup kita ini bertujuan. Seperti kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Bapak Guru kita segala waktu kita gereja di Rama. Bahwa kita diciptakan Tuhan bertujuan untuk memuliakan Tuhan. Kita bertujuan hidup untuk meninggikan Tuhan. Karena ciptaan
manusia yang dapat memuji Tuhan, yang mempunyai akal budi adalah manusia. Tentu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, umat-umat Tuhan khususnya yang ada di Gereja Pentakosta Indonesia Sidang Bandung Timur ini. Tuhan tahu kesusahan kita. Tuhan tahu permasalahan kita Bapak Ibu yang terkasih. Tetapi janganlah kiranya persoalan itu membuat kita lari dari Tuhan. Janganlah kiranya persoalan itu membuat kita jauh daripada Tuhan. Janganlah karena kekhawatiran kita, iman kita jadi jatuh Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Tetapi lewat kebenaran firman Tuhan ini, janganlah kamu khawatir akan hidup. Sungguh, suatu kebahagiaan dalam hidup kita. Sebagai orang Kristen yang mengenal Yesus Tuhan Juru Selamat kita. Tentu, suatu jaminan dalam hidup kita, dalam iman kita. Di mana Dia menjanjikan, Dia memimpin kita, menuntun kita. Bahwa kebenaran firman-Nya berkata, barang siapa berseru kepadaku, akan kuselamatkan. Ada jaminan Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bukan sekadar hanya perkataan saja. Tetapi Dia benar-benar membuktikan, Yesus benar-benar membuktikan bahwa Dia menuntun setiap langkah-langkah orang percaya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Terlebih-lebih sebuah oleh kenyataan yang dapat dilihat mata. Ketika kita melangkah keluar, seringkali kita merasakan khawatir. Ketika kita melangkah, kita melihat ambulan. Bahkan ketika saya mau ke Caringin, saya bersaksi sedikit. Seringkali saya menghitung ambulan itu kadang sampai 3. Berarti begitu berat persoalan yang alami umat manusia pada saat ini. Dan bahkan bagaimana pemerintah kita sudah berusaha, mereka dengan sekuat tenaga untuk mengatasi persoalan ini. Tetapi kita tidak tahu Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, sampai kapan berakhir masalah ini. Tetapi satu hal yang diingatkan Tuhan bagi kita, marilah kita beribadah kepada Tuhan. Marilah kita selalu berseru kepada Tuhan. Seringkali kita sedih, sampai ibadah pun harus kita lakukan secara online pada saat ini. Tapi kita harus mengambil hikmat Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan. Kenapa persoalan ini boleh diizinkan Tuhan? Kenapa masalah ini boleh diizinkan Tuhan? Kenapa penyakit ini boleh diizinkan Tuhan, boleh terjadi di seluruh dunia? Tuhan mencari orang-orang yang berakal budi, yang mau mencari Allah pada saat ini. Tuhan memandang dari surga, melihat manusia yang berakal budi, yang mau mencari Allah. Maka daripada itu, Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan, beribadahlah kepada Tuhan Allahmu. Jangan pernah tinggalkan ibadahmu. Jangan karena persoalan yang menimpa hidup kita pada saat ini, kita meninggalkan Tuhan, kita melupakan Tuhan. Bahkan hari-hari pun kita lupa. Ketika hari Minggu pun tiba, kita tidak ingat hari apa hari Minggu.
Maka Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya akan bacakan pasal ayat yang ke-34 yang terakhir ini. Yaitu tadi dari Matius 6 ayat 25. Saya akan bacakan ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita tetap khawatir akan hari esok, itu sama halnya kita tidak punya iman. Itu sama halnya kita tidak punya harapan. Tetapi kalau kita percaya, di tengah badai, di tengah ombak yang mengganggu umat manusia, yang mengganggu kehidupan kita pada saat ini, kita boleh mencari Allah, kita boleh berpegang teguh kebenaran firman Tuhan. Maka mahkota kemuliaan surgawi akan diberikan kepada kita. Haleluya. Di surga yang kudus akan disediakan Tuhan tempat kita. Karena begitu malang orang yang berharap hanya di dunia saja. Tetapi kita berharap surga yang sudah disediakan oleh Tuhan kepada kita. Maka daripada itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, khususnya umat-umat Tuhan yang ada di Gereja Pentakosta Indonesia Bandung Timur ini, sekalipun kita ibadah melalui Google Meet, berikanlah waktumu. Pujilah Tuhan. Mungkin dalam hatimu ini kurang sempurna, karena kita tidak dapat bertatap muka. Tapi Allah bukan melihat itu. Allah melihat hatimu. Allah melihat hati saya. Bagaimana kerinduan kita untuk memuji Tuhan. Bagaimana kerinduan kita untuk bertemu dengan Tuhan. Bagaimana kerinduan hati kita untuk memuliakan nama Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, persembahkanlah tubuhmu yang sejati. Kita persembahkan tubuh kita. Itulah ibadah yang sejati Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Bukan materi. Allah tidak pernah meminta materi dari kamu. Allah tidak pernah meminta uang dari kita. Allah hanya meminta bagaimana kerinduan hati kita untuk menyembah Allah. Kita berikan waktu kita untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Saya percaya umat Tuhan yang ada di Gereja Pentakosta Indonesia Sidang Bandung Timur ini khususnya akan dijauhkan Tuhan dari segala sakit penyakit. Kita akan dibungkus Tuhan dengan darahnya yang kudus. Sehingga virus itu tidak pernah masuk untuk menembus tubuh kita. Karena ada Allah yang memelihara kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, biarlah lewat kebenaran firman Tuhan yang sudah kita pelajari pada saat malam hari ini, hambanya terbatas untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tetapi percayalah, Allah tidak pernah punya batas. Dimanapun Anda, dimanapun kita berada pada saat ini, ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Haleluya. Terpuji, termulia nama Tuhan. Biarlah lewat kebenaran firman Tuhan ini Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, iman kita semakin diteguhkan. Persoalan yang tadinya menimpa beban kita, membebani hidup kita, pada saat ini boleh terangkat oleh karena kuasa Tuhan. Sehingga iman kita teguh, kita boleh bersorak-sorai. Sehingga kita boleh bersuka cita. Di tengah ombak, kita boleh berpengharapan kepada Tuhan. Percayalah, Tuhan menyertai dan memberkati hidup kita. Terpuji, termulia nama Tuhan. Mulai saat malam hari ini, kekal untuk selama-lamanya dan selama-lamanya. Kita angkat pujian bagi Tuhan. Kita katakan di tengah ombak. Kita angkat pujian ini untuk meneguhkan kita.
Karena Yesus memperhatikan setiap hidup kita. Kita katakan di tengah ombak dan arus pencobaan. Di hari pujian ini kami serahkan kepada hamba-Nya Bapak Pendeta kami untuk memimpin kita dalam doa. Di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidup, bagaikan kapal selalu diombang-ambingkan, mengharap kasih-Nya seolah-olah tiada. Katakan, Yesus perhatikan tanganmu. Yesus perhatikan kehidupan tiap orang yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih saya. Katakan, Yesus perhatikan. Yesus perhatikan ketetesan air mata. Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan. Katakan, Yesus perhatikan. Yesus perhatikan kehidupan tiap orang yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan. Yesus perhatikan tiap tetesan air mata, tiap tetesan air mata. Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus yang sudah memimpin ibadah kami dari awal pertengahan dan hingga pada saat ini ya Tuhan, kami kembali datang lewat doa kami. Bila kami Tuhan sudah menaikkan korban puji-pujian kami, penyembahan kami, persembahan bakaran kami, biarlah semuanya itu untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa buat kebenaran firman-Mu yang sudah berbicara kepada kami. Sungguh kami bersyukur atas kasih-Mu ya Tuhan. Sungguh kami bersyukur atas firman-Mu yang sudah melawat kehidupan kami. Kami telah diingatkan supaya dalam hidup kami, supaya kami terus terlebih dahulu mencari Tuhan, supaya kami terus mencari kerajaan dan kebenaran terlebih dahulu. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau Allah akan menggenapi janji-Mu bagi kami. Dan kami percaya bahwa kami Tuhan bersyukur dan tidak pernah lagi takut dan khawatir di dalam menjalani
di dalam menghadapi kehidupan ini. Karena kami tahu ya Tuhan, bahwa Engkaulah sumber segala kehidupan. Engkaulah Tuhan yang tahu, Allah yang memberikan segala apa yang kami perlukan. Biarlah firman-Mu yang sudah kami dengarkan Bapa, boleh itu terus meneguhkan, menguatkan iman percaya kami. Sehingga Tuhan dalam hidup kami, yang kami masih di dalam dunia ini, kami terus memandang hanya kepada Yesus, sumber segala kehidupan. Bukan hanya hidup dalam dunia ini, namun kehidupan yang kekal itu yang Kau janjikan kepada kami. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan malam hari ini bekerja dalam setiap hati kami, sehingga kami tetap hidup di dalam iman dan hidup hanya berharap kepada Tuhan untuk menjalani kehidupan ini. Terima kasih ya Bapa di dalam surga. Biarlah kiranya Tuhan memberkati semua sidang jemaat-Mu Bapa dimanapun malam hari ini. Baik hamba-hamba-Mu, para istri kami dan anak-anak kami. Tuhan Engkau Allah yang memagari membentengi kami, untuk menaungi melingkupi kami. Darah Yesus yang senantiasa memagari dalam segenap kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah Tuhan turun kuasa Roh-Mu Tuhan bagi kami, supaya kami Tuhan dalam menjalani hidup ini, untuk menjalani penuh hikmat, penuh dengan pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa, supaya kami tidak larut di dalam memikirkan hal-hal yang sulit ini, namun kami benar-benar selalu ada di dalam Engkau, dan Tuhan ada di dalam kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Engkaulah Tuhan yang memberkati umat-umat-Mu, para hamba-hamba-Mu. Ingatkanlah Tuhan yang lupa Bapa, supaya mereka di minggu yang akan datang, baik ibadah kami waktu hari Minggu, semuanya dengan hati yang tulus, hati yang gembira, ikut bergabung dalam setiap ibadah-ibadah kami, supaya kami benar-benar Tuhan hidup di dalam mengandalkan Engkau. Terima kasih Bapa. Bila ada yang sakit, marilah Tuhan Engkau yang menyembuhkan mereka. Tuhanlah yang menyehatkan mereka. Kuasa darah Yesus yang memberkati. Marilah Tuhan, tolonglah mereka. Hiburkanlah Tuhan yang dalam kesusahan dan kesulitan. Karena hanya Engkaulah Tuhan sumber segala penghiburan, sumber segala kekuatan bagi kami anak-anak-Mu. Bapa di dalam surga, Engkau Tuhan yang menjamah setiap kehidupan kami, yang menjamah setiap hati anak-anak kami, supaya seluruh anak-anak kami Tuhan, benar-benar hati mereka, hati yang terpaut kepada Tuhan, benar-benar hati mereka, hati yang rindu terus memuji, memuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan kami. Berkati semua anak-anak kami yang masih sekolah Tuhan, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, baik yang dulu perguruan tinggi. Hanya Engkaulah Bapa sumber segala pengetahuan. Maka oleh karena itu kami memohon Tuhan memberkati semua anak-anak kami. Tuhan yang mempertajam daya ingat intelektual mereka. Marilah Bapa di dalam surga, Engkau yang menolong semua anak-anak kami, sehingga mereka akan mampu untuk berkompetisi di dalam setiap studi mereka ya Tuhan. Baik Bapak yang sedang mencari pekerjaan, putri kami Angel Boludok Saribu, mungkin ada yang lain juga Bapak. Tuhan bukalah pintu pekerjaan bagi mereka. Engkau Allah yang kami andalkan, supaya mereka boleh bekerja seturut dengan rencana dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan anak-anak kami. Lewat pekerjaan yang mereka terima, nama-Mu Tuhan ditinggikan dan diagungkan, karena Engkaulah sumber masa depan buat seluruh anak-anak kami. Yang sudah bekerja, Tuhanlah yang memberkati, menjadikan mereka ya Tuhan boleh menjadi berkat dan untuk memberkati di tempat mereka bekerja. Demikian Tuhan, anak-anak kami Bapa yang sudah waktunya
untuk berumah tangga. Tuhanlah yang menunjukkan yang sepadan untuk teman hidup mereka Bapa di dalam surga. Semuanya Tuhan kehidupan kami yang sedang kami jalani Tuhan di zaman kesulitan dan kesukaran ini, di zaman COVID ini ya Tuhan, hanya ke dalam tangan-Mu kami datang, hanya kepada Tuhan kami berserah dan berseru, karena kami tahu hanya di dalam Tuhan kami merasa nyaman dan tenang. Terima kasih ya Bapakku, terima kasih Yesus, Engkau berikan roh dan hikmat dan kebijaksanaan buat bangsa dan negara kami. Bapak Presiden kami ya Tuhan, Bapak Jokowi, Maruf Amin, baik semua Tuhan, para anggota MPR, DPR, para eksekutif, para pemangku jabatan, mulai dari militer kepolisian Tuhan, baik para dokter dan perawat tenaga medis, marilah Tuhan Engkau tolong mereka Bapa, Engkau Tuhan yang melindungi mereka, jauhkanlah Tuhan sakit penyakit, berikan kesabaran dan ketenangan ketika mereka menjalani tugas-tugas yang mereka lakukan Bapa dalam surga. Tuhan Yesuslah penolong kami. Engkaulah Tuhan yang kami mohon kepadamu supaya COVID-19 ini boleh segera berlalu dari negeri kami ini, dari dunia ini Bapa, supaya kami boleh seperti sedia kala kembali bertemu dengan umat-umat-Mu, beribadah di dalam hadirat-Mu. Terima kasih ya Bapa dalam surga. Biarlah hati kami tetap bersyukur kepada Tuhan, sekalipun saat ini sedang dalam hidup kami ada musibah, ada kesulitan, yaitu COVID-19 yang membawa kami ya Tuhan berjalan seperti di padang gurun. Namun kami percaya ada Allah yang selalu menyertai kami sampai Tuhan Maranatha datang. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Oh haleluya, terpujilah Engkau Bapa. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami di dalam surga. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dan berikanlah hari ini makanan kami secukupnya, dan ampuni kami akan segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami daripada yang jahat, sebab Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Anugerah daripada Yesus Kristus, kasih daripada Allah Bapa, dan berkat persekutuan Roh Kudus memelihara, menyertai, memberkati kita malam hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Kami serahkan kepada pemimpin puji-pujian. Mungkin ada yang mau disampaikan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Mungkin tidak ada lagi yang disampaikan. Kalau tidak ada, marilah kita saling mengingatkan kepada umat-umat Tuhan, supaya kita hari Minggu tetap menjalankan ibadah kita lewat Google Meet ini, dan kita tetap bawa dalam doa semua, supaya Tuhan yang turut bekerja, campur tangan dalam segenap kehidupan kita, secara khusus pelayanan kita, supaya Tuhan yang pimpin. Nah, oleh karena itu, marilah kita angkat puji bagi Tuhan, kita katakan dalam Yesus kita bersaudara. Mari kita angkat pujian ini, dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara.
Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Tuhan. Kita keluarga Tuhan. Sekali semua saling mengasihi, mengasihi keluarganya Tuhan. Dalam Yesus kita bersaudara. Kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus ada kemenangan. Ada kemenangan. Dalam Yesus ada kemenangan. Yesus ada kemenangan sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada kemenangan. Dalam Yesus ada sukacita. Ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada sukacita. Ku cinta keluarga Tuhan. Cinta keluarga Tuhan terjalin mesra sekali. Terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi. Betapa satu menjadi keluarganya Tuhan. Cinta keluarga Tuhan. Cinta keluarga Tuhan. Terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi. Betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Puji Tuhan. Tolong buat kita semua supaya kita nyalakan kamera kita supaya nanti di screenshot oleh Bapak Sekretaris kita, Bapak Elsa Gala. Haleluya. Ayo Bapak Ibu. Ibu Siombing Bursitorus. Oke, 1, 2, 3, ya. Udah, makasih. Terima kasih, haleluya. Selamat malam semuanya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya.